Ada start ada stop yang kita pakai di Ethernet, di wireless, di WiFi, di fiber optik hari ini adalah yang sinkron. Jadi kita pakai sinkron semua. Sekarang kita lihat sedikit nih. Ada ini dia ngasih tahu ini adalah paket, ada 8 byte data di depan, ngasih tahu dia belakangnya adalah paket. Kemudian ada MAC address source sama destination. Kemudian dia ngasih tahu di atas saya apa, itu type-nya. Terus kalau di Ethernet hari ini maksimum byte di dalam paketnya 1500 byte. Jadi cuma gini doang data link yang ada di Ethernet. Oke. Ambilin yang itu tuh, yang di gudang. Oh, yang kemarin itu. Yang Lebar. yang lebar, biar bisa dibongkar. Tapi ntar masukin lagi. Terus kalau WiFi bentuknya kira-kira gini, lebih ribet. Oke, jadi bentuknya lebih ribet daripada Ethernet. Jadi Anda bisa lihat sih, informasinya ada di wiki saya onocenter.id/wiki, masuk ke TCP/IP dulu, nanti ada data link, bisa diklik data linknya, nanti mulai masuk lagi. Jadi WiFi agak lebih rumit. Di sini dikasih tahu ada buat power save lah, sequence control lah, ada kolom alamat segala macam. Jadi banyak banget kontrolnya kalau yang di wireless ya. Jadi lebih rumit. Sarannya kalau pengen belajar Ethernet dulu. Wireless sendiri. Oke. Terima kasih banyak atas kursusnya. Selamat pagi. Open course harus login ya. Open course harus login, dan login itu bikinnya free sih, gratis. Oke, saya akan lanjut. Oh, kok kecil? Perasaan gede deh. Bukan yang ini. Ada yang gede. Isinya antena parabola. Antena parabola yang gede, bukan yang ini. Oh, antena gede. Berat, buat sendirian malah berat. Oke, ini peralatan wirelessnya sedang diambil. Nanti saya akan akses kamera saya di kameranya ya. Oh, ini layarnya masih kayak gini bentuknya. Oke. Nah, sekarang kita akan ngasih lihat dulu secara umum. Peralatan kita akan melihat WiFi, dan terutama akan kita pakai buat komunikasi jarak jauh. Oke. Kata kuncinya adalah access point. Nih, seperti ini. Kebanyakan toko online adalah WiFi, tapi untuk dalam ruangan. Jadi jaraknya cuma sekitar 50 meteran lah, 30 sampai 50 meteran. Ini bentuknya kayak gini. Yang kita akan mainnya akan saya kasih lihat hari ini bukan yang ini mah biasa outdoor. Kira-kira ada parabolanya. Oke, jadi beberapa kilometer, 7 kilo, 5 kilo biasa aja sih. Tapi kalau yang gede-gede ya jaraknya bisa sampai 50 km. Nah, yang ini bentar tadi lihat. Nah. Ya, betul. Cuman kita punya masalah, mahasiswa cuma satu ya. Alhamdulillah. Mahasiswa harus bingung gimana cara bongkar kalau satu orang mahasiswa mah. Tar. Jangan dibongkar dulu, pakai ini dulu, pakai kamera, nggak bongkarnya sambil liatin di kamera. Oke, ini saya ngasih tahu dulu di layar sini sih peralatannya. Itu bisa di tap dulu tuh kamera yang ini, kamera handphonenya di tap atau dikasih disentuh apa gimana supaya keluar kameranya. Keluar nggak kamera? Jadi buat anda semua, peralatan WiFi-nya seperti ini buat jarak jauh, harganya lumayan. Cuman yang akan kita lihat nanti adalah ini, LiGo Wave, oke, Echo 5D. Ini akan kita lihat ini makhluknya. Jadi ada antena parabola. Antena parabola ini sama dengan antena parabola yang dipakai untuk nonton TV satelit, persis sama. Jadi bisa diganti pakai antena parabola TV. Peralatannya sendiri yang segede ini sih sebenarnya. Oke, LiGo Wave ini, yang kotak ini.
alat kotak ini bisa dipakai tanpa antena parabola, bisa dipakai dengan antena parabola. Jadi bisa dua-duanya. Cuma antena parabola jaraknya jadi pendek. Kalau dengan antena parabola jaraknya lebih jauh. Kira-kira cara nyambungnya kayak gini. Ini bisa dipakai untuk point to point. Kalau ini multi point ya. Jadi ada antena yang kotak di ujungnya, kemudian atau saya gedein dikit gambarnya. Ada yang antena kotak di ujungnya, terus ini buat pelanggan. Pelanggan yang dekat tidak perlu pakai antena parabola, tapi pelanggan yang jauh bisa pakai antena parabola. Jadi kita bisa nyambung jarak jauh sih sebenarnya pakai antena parabola itu. Oke. Nah, untuk kalau buat point to point jarak jauh, kita parabola tembak ke parabola lagi. Kalau yang ini point to multi point namanya. Oke, jadi perawatan WiFi ada yang point to multi point, ada point to point. Antenanya ada 3 jenis. Ada yang parabola, itu biasanya jarak jauh. Ada yang kotak, biasanya dia akan nyebarin sinyal 120 derajat, antara 90 derajat sampai 120 derajat, yang kotak-kotak seperti ini. Oke, ini biasanya ditaruh di tower, yang kotak-kotak seperti ini kalau mau nyebarin ke pelanggan. Jadi bentuknya ini, kita nyebutnya antenanya yang kotak ini adalah antena sektoral. Oke, kalau parabola itu biasanya ditaruh, nah pasukannya udah mulai datang, lebih enak kita hidupnya. jadi kita bisa ngasih lihat ini cara instalasinya segala macam. Nah, satu lagi antenanya adalah antenanya Omni. Saya akan buka ini antena Omni. Antena Omni. Nah, ini kayak gini. Harganya paling murah sekitar 200-300 ribuan sih. Oke, harga 200-300 ribuan. Kalau yang ini, jadi kalau parabola lurus, di depannya dia jauh tembakannya. Kalau yang kotak itu 120 derajat sampai 90 derajat. Kalau yang Omni ini 360 derajat. Jadi pelanggannya dari 360 derajat. Oke. Cuman biasanya jaraknya makin Omni makin jelek jaraknya. Jadi Omni jaraknya pendek, kalau yang kotak itu jaraknya lebih jauh, kalau yang parabola jaraknya jauh banget. Gitu ya. Jadi itu karakter antena emang kayak gitu. Nah, sekarang udah kebayang ya? Saya sambil ngeliat pertanyaan di ini ya, di mana sih namanya? Di YouTube. Cara daftar open course, klik aja login, nanti ada menu buat daftar, silahkan masuk username password. Anda bisa ngarang username password, masukin email, kira-kira kayak gitu. Kenapa, kemana Pak, flowchartnya gimana, la ilaha illallah. Itu cyber security ya, yang buat wireless. Soalnya hari ini saya cuma punya waktu sampai jam 10 bikin jaringan jarak jauh di desa. Oke. Kalau rekord jaringannya adalah bisa lihat di channel YouTube saya. YouTube Lemon. Masuk ke channel on center, nanti di situ ada, aduh susah. Ini ada kuliah. Oh, ini yang lagi live sekarang. Oke, masukin di sini, masukin kata kuncinya wireless. Plus S-nya 2 ya. Nanti wireless jarak jauh antara Ternate Sulawesi. Ini Ternate Sulawesi itu jaraknya sekitar 300 km. Dan ini operasional beneran, dan teman-teman di Sulawesi sudah ngoperasiin. Gitu ya. Jadi depannya Ono Center Wireless, kayaknya baru kelihatan semuanya. Ini perhitungan WiFi aja. Ini ada dokumentasi awi.net.id. Mereka punya sambungan di Banten ini, Banten sampai ke Serang, sampai ke Lampung, sampai ke Sukabumi, Pelabuhan Ratu, dan mereka sampai Pamengpeuk, naik lagi ke Bandung. Jadi ini awinet gila. Ada foto-fotonya, ada videonya saya bikinin. Beres ya? Oke, jadi alatnya cuma itu aja. Barangnya, kata kuncinya adalah access point outdoor. Jadi ketambahin kata-kata outdoor supaya kita bisa
dapetin alat yang buat di luar. Kalau tanpa outdoor, access point doang atau wifi doang, dapatnya yang di toko-toko online, nanti peralatan buat dalam ruangan. Dan itu jaraknya cuma sekitar 30 meter, 50 meteran. Jadi nggak bagus. Oke, di Zoom nggak ada pertanyaan? Nggak ada kayaknya ya. Oke, sekarang saya akan ngasih lihat kamera saya. Ini kameranya. Ini kameranya, kita akan coba bongkar ya peralatannya. Ini barangnya namanya LIGO Wave Echo 5D. 5D artinya dia main di frekuensi. Jadi ada 2 frekuensi di Republik Indonesia yang bebas dipakai. Anda sebaiknya baca sejarahnya. Isinya perang berantem. Masuk Nurul, telat lo. Tapi nggak apa-apa, yang lain lebih telat lagi. Hah? Oke. Yang bisa dipakai tanpa izin di Republik Indonesia itu 4 GHz sama 5,8 GHz. Itu boleh dipakai tanpa izin. Dulunya kalau kita mau pakai frekuensi itu bayarnya sekitar 22 juta rupiah per tahun per alat. Jadi mahal banget. Terus nego akhirnya kita bebas pakai frekuensi itu. Gitu cerita. Ini mah seru banget. Urusan gratisan susah banget, soalnya ada yang butuh pemasukan. Oke, kita akan bongkar alat ini ya. Kamera arahin ke sini. Cowok bongkar. Di tempat Nurul kayaknya lebih enak lihatnya deh. Tolong di tap ya. Oke, taruh di tempat Nurul. Ini juga direkam lah. Enggak, taruh sini aja. Mau sini. Kiri. Ini tempat Nurul. Bukan, ini kameranya tempat Nurul. Tolong direkamin. Oke, udah siap? Hah? Oh, pokoknya di atas aja. Masuk. Jangan digerakin. Kemarin pada komplain, yang pegang kamera suka gerak-gerakin, nggak bagus. Beres ya? Udah, misalnya ini diarahin. Jangan digerakin juga, rekam deh kalau segerak. Jadi biasain kalau dengan kamera jangan gerak. Soalnya yang lihat bisa. Bentar, alam dong. Lu mau udah langsung bongkar-bongkar aja. Masukin lagi. Terlalu semangat ini. Oke, udah ya. Udah rekam aja. Ya. Rekam ya, itu rekam ya. Siap ya. Oke. Ini udah dibuka. Udah cukup terbongkar. Lu bongkar pelan-pelan. Kardusnya, kardus taruh sini. Kalau dikumpulin kardus kumpulin. Nah, ya, siap. Kardus kumpulin situ, siap. Oke. Dalam sini ada 2 antena sebenarnya. Seru ya. Oke, ini keluarin yang hitam. Stop. Ini keluarin lagi. Ada 2 makhluk hitam ini. Ini namanya, ini nggak tahu namanya. Mounting. Buat mounting, buat megang parabola itu ke tembok atau ke mahal, gitu ya. Jadi pegangnya kayak gini, parabolanya pakai kayak gini ya. Oh, bracket ya, bracket. Tapi ini plastik nih bracketnya. Ini parabolanya bisa pakai adanya parabola TV. Jadi sini parabola TV juga sih. Oke, sekarang ini keluarin, taruh samping aja. Ini buat ininya ya. Nah, mulai bingung kan, seru kan? Nih, gak usah semua dibuka, sebenarnya kita cukup buka 1 aja. Apa? Mana? Emang di bengkok? Emang bengkok? Seru ya? Oke, ini keluarin, ini apa itu? Ini apa? Harus dilihat sih. Oke, ini buka 1 aja. Ini ada 2, saudara-saudara. Biasanya kayak 1 ya. Ada 2. 1 lagi tambah lagi. 1 lagi tambah lagi. Oke, ini udah. Kita akan bongkar satu unit aja ya. Yang kita bongkar 1 unit aja. Kita bisa lihat betapa serunya membongkar 1 aja setengah mati. Pelan-pelan.
satelit Ya. boleh dipakai. Jadi kalau mau murah pakai yang TV satelit. Tapi harganya nggak beda jauh sih. Udah tau kan kayak gini berapa? Nggak tahu. Nggak pernah belajar ginian ya. Hah? Kameranya nggak gerak. Nah, seru deh lu. Dan ini wifi sini soal. Coba gua reload ya. Waduh, unreachable. Oh udah, hidup lagi. Deh, diapain tadi? Oke, yaudah, hidup. Ini pakai wifi, dari sini ke sini pakai wifi soalnya. Oke, itu antena siap. Nah, sekarang ini makhluk ini ada di belakang sini. Ini ada empat colokan kan? Ini masuk sini sebenarnya. Balik. Iya benar-benar balik. Ini gini, oke. Ini gini, oke. Nah di sini ini ada lubang nih, oke. Ini kayak gini ya. Itu bawahnya ada lubang. Masukin yang itu. Ini. Ini harus pas persis ya, karena ini adalah titik fokus balik. Jadi ini titik ini adalah fokus dari ini. Jadi semua sinyal nanti kena di sini langsung dipantulin ke sini. Makanya sinyal di sini jadi pantul. Di sini kan lima sinyal banyak. Nanti kepantul semua, jadi dia jadi kekuatannya lebih gede. Jadi fungsi ini kayak di mana sih? Di lampu mobil kan belakangnya kan parabola, itu supaya mantul semua. Oke ya, kayak gini, kebayang? Oke, nanti di sini ini kayaknya buat harus cari buat tempel, tapi nggak usah lah. Oh ini, nah ini kalau dibuka ini bisa dibuka. Nah, oke, nah sekarang ya taruh. Sekarang kita mainnya dengan yang ini aja. Ini nggak usah. Itu nggak perlu. Itu yang putih. Nah ini nggak perlu. Nah ini kayak gini. Kalau udah perlu antena TV satelit, oke. Ini pakai ini. Dari itu. Bukan yang panjang, bukan buat, nggak ada yang pasti di kanan semua, bukan ini. Terus masih jangan alihkan kamera, kasihan menonton, protes semua enggak. Sudah sini terus. Ini buat hitungan apa ya? Ini mah, ini radio nih. Jadi itu semuanya cuma konstruksi antena doang sih. Jadi itu semua antena aja supaya dia bisa megang alat ini. Dan kalau kita beli antena buat nonton TV digital, alatnya persis kayak gitu. Sama. Ini ukurannya ukuran kayak kayaknya. Jadi alatnya kayak gitu persis.
Pagi. Pagi, Pak. Wih, kebagian lagi kuliah. Saya Mau ikut kuliah? Iya, Pak. Saya izin gabung, Pak. Saya dari semester 1. Oh, Katanya boleh gabung kalau misalkan mau ikut kuliah sini. Iya. Udah, gabung. Kalau saya- Gabung, apa? Nggak kelihatan ini. Ini. Tapi, kelihatan. Lo cari porsi dari porsi situ. Iya, gampang. Siap. Kalau mau lesehan juga boleh. Oh, lesehan aja. Stres. Ini udah beres ya. Jadi antena parabola ada di sebelah sana, harusnya dipasangin atau ini. Dua orang nih kayaknya. Benar. Siap. Ini antena parabola yang tempel di situ tuh. Sini. Ya. Ini. Nah, ini harus melihat kamera situ tuh, kameranya itu. Oh. Lagi live streaming. Streaming, oke. Ini beres ya. Beres. Jadi ini antena parabolanya, terus ini pegangan buat kalau di Soal TV digital LNB ya. Nah ini belum tahu soalnya. Oh, saya juga belum tahu. Ini masuk sini katanya apa? Lu belum pernah pada pasang antena TV digital? Aduh. Katanya apa? Katanya bisa pasang tidak? Oke, jadi ini parabola. Ini pada zaman dulu kala kita pakai antena yang lebih gede. Cuman sekarang pakai antena yang murah-murah. Nah, kayak satelit ya, Pak. Yang satelit segala macam. Cuman sekarang kita udah mulai pakai yang murah-murah. Ini harganya sekitar 100 ribuan. Ini kayak di rumah-rumah tuh. Indovision. Betul. Jadi kalau ada antena Indovision nganggur di rumah orang, nego, boleh nggak daripada dianggurin kita angkut aja supaya rapi. Saya ada kok di rumah. Kami menampung antena-antena yang nganggur. Saya ada di kasih aja. Halo, TV banyak. Nah, ini tutup dulu ya. Jadi TV free channel mau jibun. Kalau yang ini kita bikin internet yang free channel. Ini bukan buat TV, ini buat internet. Kabel apa kok dari sini kan? Nah, ini mah nggak ada kabel. Oh. Yang urusan sebelah situ tuh. Oh, gitu. Nah, ini buka. Nah, ini rahasianya ada di sini, saudara-saudara. Otaknya, Bro. Hah? Otaknya ini. Oh, si Reza perlu kabelan nih. Ada nggak kabelan? Kabelan 2 biji. Si Reza. Hah? Oke. Ini adalah radionya. Ini bisa dipakai tanpa antena parabola. Oh, harus di-tap aja. Handphonenya di-tap. Handphone. Ini Udah. Alas. Ya. Tolong lihat ini ya, soalnya nanti pada protes semua yang di YouTube dan di Zoom. Ada Zoom sama YouTube sekali ya. Oh, reload. Enggak, bukan itu yang isinya reload. Seru deh urusannya. Tar. Kayaknya udah gerak nih. Tar. Masih nggak dapet ya? Kenapa belum dapet aja? Jadi yang Anda lihat ini WiFi sih sebenarnya WiFi biasa. Ini WiFi. Jadi ini bukan apa yang istilah enggak, ini WiFi biasa. Ini bukan, ini kategorinya apa ya? Bukan Omni sih. Kategorinya antena kotak. Kalau antena Omni kan lurus gitu ya. Antena pejut. Kalau Omni pejut, ini antenanya kotak. Oke. Jadi dia sebenarnya sinyal yang bagusnya dari depan sini. Masuk. Bukan. Kalau yang Omni, kalau ini dari depan sini. Masuk ya. Beres. Nah, ini taruh aja dulu, enggak kasih lu pegang. Dibalik. Nah, ini colokannya. Colokan apa? Nah, bingung kan? Kasih lihat ke kamera, deketin ke kamera situ. Nah, ini kita buka. Nah, buka. Kalau apa itu? Nah, colokan apa itu? Emang bener. Itu colokan apa coba lihat? Dikasih ke cahaya. Itu gelap. Nah,
Bisa dipakai buat baca juga bisa sama aja. Oke, sekarang cara masukin kabelnya. Jangan masukin kabel dulu ya. Ini masukin dulu. Oke, enggak usah. Iya. Di motor ada. Ini motor nggak ada. Ada. Nah, apa? Ini harus dibuka dikit sih, biar bisa masuk. Kalau nggak ada, ya udah gini aja ya. Lu percaya ya? Ini kasih lihat. Nah, deketin kamera. Pokoknya nih, tempel di sini lah, masukin nggak usah pakai obeng lah. Ini nggak ada obeng, jadi masuk di situ ya. Jadi bentuknya kayak gitu tuh. Jangan kebalik, jangan ditaruh di sini. Jangan gini ya. Sinyalnya ke sini. Kan kita butuhnya Pantul ya. pantulan dari ini. Jadi jangan taruh sini, taruh di sini ya. Oke, ngerti semua ya. Berhubung tidak ada obeng, kita tidak praktekkan. Jadi nanti kayak gini ya Bang ya. Nah, coba. Ini lihat ini ada lubangnya. Nah, ini. Ya, terus ya. Oke. Jadi sinyal dari sebelah sini, pantul ke sini. Ya, ini jangan lompat ke sini. Kalau ini ntarnya ke bulan. Jangan ke bawah juga, ntar ke kanan. Jadi harus lurus. Terus ya. Terus ya. Nah, yang jadi masalah kalau kita pakai buat satelit ya, Indonesia segala macam, dia dudukannya diarahin buat ke angkasa. Jadi nanti harus ditimbang. Tapi ini sama ya. Bahannya sama. Sama. Bahannya sama. Enggak gitu. Nah, di YouTube memang susah, parah YouTube. Nah, maaf ya di YouTube ya. Ya, jadi cuma gini doang. Sekarang kita akan masak nyalahin makhluk itu. Gimana cara nyalahin makhluk ini? Kalau aja di sini. Ini nih mungkin bautnya kok. Nggak usah di ini. Oke, sini. Nyalahin kamera. Harus aware sama kamera. Sini nggak usah. Oke, sekarang pertanyaannya. Ini nggak ada kabelan kan? Belum pernah tahu. Oh, saya juga lagi belajar kok. Belum tahu. Oke. Nah, ini perlu kasih lihat tulisan kamera. POW, enggak POW. Nah, itu ada tulisannya, ada tulisan tuh, kasih lihat tulisannya ke kamera. Tulisannya. Nah, ada tulisannya POW sama. Oh, ini. Lu sambil lihat ini, Ini POW adalah. Oke. Nah, butuh dua-duanya. Pertanyaannya yang nyambung ke peralatan WiFi ini cabut lagi. Yang nyambung ke sini, yang mana? Yang mana atau yang POW? Yang nyambung sini yang POW ya. Di POW itu ada listriknya, berarti listriknya. Yang LAN nggak ada listriknya. Yang LAN masuk ke komputer. Terus, nah sekarang lanjut. Tegangannya berapa? Tolong dicek, tolong dilihat spesifikasinya. Berapa? 240 mah tegangan listrik PLN. 24 volt. Saya susah ya baca gitu. Listrik kan. Lu gak pernah diajarin tuh pada sama dosen-dosen ya. Ini parah banget. Jadi asal tau aja di kampus lain kadang-kadang ada diajarin cuma teori doang, ada yang namanya wifi. Tegangannya berapa? Nggak tahu dah lo. Oke, sekarang kita harus nyolokin dari situ masuk ke sini. Oke, ada tadi ada kabelan mana kabelan? Kabelannya taruh di mana? Oh, ada di nurut. Oke, kita butuh 2 kabelan. Pakai doa, semoga kabelnya bagus. Dua-duanya kayaknya bagus ini. Ini hasil karya. Ini yang clipping cewek. Biasanya kalau yang clipping cewek bagus. Lebih rapi. Gitu. Kalau cowok yang clipping biasanya asal. Pokoknya kita mah fungsional ya. Masalah fungsi belakangan ya. Oke, kita silakan disambungkan makhluk ini. Tapi kalau bisa pakai ini bisa. Mana? Ini kan kecil banget.
disambung langsung karena di sini ada seal supaya air nggak masuk. Jadi kalau mau mainan kayak ginian harus kabelnya dimasukin baru dikrimping. Berhubung ini udah dikrimping, jadi kepala saya dicabut dulu ya. Tapi ingat ya, kita dipasang lagi. Kalau nggak dipasang muncul. Oke, masuk ya. Tolong jangan kasih lihat gua, kasih lihat ke kamera. Terus ya, kamera. Nih, terus cari lubang, masukin. Sudah coba. Masukin. Ini play. Ada dua kamera ya? Nah ini ada ini kamera ini dua. Deh, siap. Sekarang ini masukin ke mana tadi? Oh ini. Jorok. Pelan-pelan sambil lihat kamera. Kasih lihat tulisannya kasih lihat tulisannya. Nah, kalau lubang dua kan bingung masukin yang mana. Ini masukin ke PW ya. PW masuk ke ya, jangan kebalik. Uang di komputer timbul. Lu kebalik coba di dalam komputer enggak? Ada yang komplain saya. Oh, kenapa saya coba? Baik. Kebalik. Saya aja kebalik. Biar semakin banyak. Ini supaya dia nggak butuh listrik lagi ya. Iya, jadi motor lagi ya. Supaya kabel naik ke atas, kalau nggak kan banyak kabel naik ke atas. Iya, terus sampai juga nggak ada kali ya kalau di satu ke. Iya, jadi listrik ke atas nanti penaunya korslet semua. Jadi semuanya lewat sini aja. Dia listrik sama data di sini semua ya. Nah, pertanyaannya, ini ada berapa kabel? Dalam sini ada berapa kabel? Ini ditaruh di dalam sini. Kabelnya sudah ada. Belum lah. Ini dia. Apa? Kalau nggak salah 8 ya. Kalau nggak benar, 8. Globalnya berapa? Ya, Kan coklat putih coklat terus oranye baru yang putih 8 ya, 8 kabel ya. Oke, urutannya. saya datang ke sini udah ada rangkau. Ini. Nah, yang ini nih. Kita semua ya, yang harus nggak dipakai. Oke, ini apa? Putih, orange. Terus putih hijau atau putih biru? Lihat aja. Ini yang pilih pink. Putih hijau, biru, putih biru, hijau. Terus putih coklat. Ulang ya. Jadi bayangin kabelnya sepasang loh. Ada kabel orange, hijau, biru, coklat. Cuma pasangannya ada putih orange, pasangannya ada putih hijau, ada putih biru, ada putih coklat. Itu pasangannya. Kenapa kabelnya pasangan? Karena kabelnya di twist, di Jadi kalau kita udah buka ini, kabelnya printernya
3 jempol ya? Buat terima nih, siapa buat terima tegangan seperti ini? Ini udah diatur. Siap, lihat, siap, satu, jadi ini buat supaya tegangan nolnya sama dengan kanan kita ya belum siap menarik. Jarang kasih grounding itu jarang soalnya. Ini pas gue ada grounding. Tapi fungsinya banyak kan? Cuma kalau orang nggak tahu kan buat apa dikasih stroke? Ya itu betul. Iya, Banyak tahu. terus ya, sekarang kita itu Kabel powernya kita apa? kabel power ya. Kabel power. Kabel power kecolongan. Kita nyalain di dalam. Atau gini. Ya, kalian beneran. Masukin. Kalian beneran. Cuman kayaknya kita kabelannya tuh ini biasa. Ngeheng. Enggak ngeheng ya. Oke. Jadi colokin listrik. Ini boleh. Dicolokin di sini. Ya apa gitu kan. Nggak apa-apa. Colok. Itu masih lihat dah. Baik ya. Nah, sekarang jadi masalah. Gimana caranya saya masuk ke internetnya? Karena ini satu kabel itu aja. Aku yang mulai Ini. Mau dipakai kan? Jadi nyambung. Sip. Ya, beres ya. Nyambung ya. Sip semua nyambung kan ya? Ya. Sekarang kita akan konfigurasi. Betul. Ini taruh aja, jangan dilepas. Ini biarin nyala sudah. Nyala ya. Tadi kagak nyala. Buku pakai kelap itu dulu. Nah, sekarang kita mau konfigurasi kan? Udah konfigurasi ini letakin aja udah. Letakin aja. Masih tahu aja, hati-hati sama makhluk-makhluk kayak gini ya. Karena itu ada radio, dia mancar. Frekuensi tahu berapa ini? Nggak tahu. Ini LIGO Wave Echo 5D. Jadi frekuensinya 5 GHz. Satu lagi radio biasanya dijual. Ada dua biasanya dia main 2,4 GHz. Yang ini 5,8 GHz. Oke. Udah tahu microphone yang kita pakai frekuensi berapa? Pernah pegang, pernah baca-baca. Microphone nggak tahu, microphone biasanya frekuensi 2,4 juga sama. Kalau kita masukin ayam ke dalam microphone hasilnya apa? Makan. Dan bayangkan makhluk dimasukin microphone makan ya. Yang ini juga powernya bisa jadi grow ya. Cuma 100 mW, 0,1 watt. Kalau microphone kan powernya sekitar berapa ya? Sekitar bisa sampai 100 watt gitu ya, makanya matang. Cuman dia punya masalah juga. Jadi walaupun powernya kecil, jangan biasa. Bisa ngasih panas juga. Bisa bikin mandul sih. Gak dong. Bisa kok. Kadang-kadang saya IT gini ya, nanti. Lah ini lebih bahaya tuh Pak. Kalau anak saya. Enggak apa-apa sih. Dia bikin kacau tuh kalau udah main power 1 watt gitu. Soalnya orang-orang kadang-kadang pakai power gede, 1 watt biar menjauh. Cuman yang kasihan ya di powernya ntar yang lagi ngeset alat itu di power. Hidupnya kasihan. Hidupnya di masa yang akan datang kasihan. Tapi kalau yang power itu masih aman sih. Jangan khawatir. Ini
konfigurasi. Ini tadi di 24 nggak bisa ya Pak? Yang ini kita lihat. Nah ini fokus antena 2,4 sama 5,8. Duduk, kita coba ngelihat sekarang. Duduknya di mana aja, di kursi. Cari di sisi juga enak. Oke, ini yang kita pakai namanya LIGO Wave. Oke, Eco 5D. Jadi gambarnya seperti ini yang kita pakai ya. Ini kondisi udah nyala makhluknya. Pertanyaannya adalah kalau kita konfigurasi, dia konfigurasinya pakai web. Oke. Dia akan konfigurasi pakai web. Jadi kita butuh IP address, username, passwordnya dia. Kenapa lu pada stres lihat komputer Ubuntu? Oh, jangan pindah ke Windows, pakai Linux. Lu pakai Windows, gua gaplokin satu-satu. Oke, sekarang kita perlunya LIGO Wave defaultnya. Cuman ntar yang lain jangan akses ke. Soalnya nanti bingung alatnya. Kita punya IP-nya dapat 192.168.266. Oke, jadi caranya nyari di googling aja LIGO Wave default IP-nya berapa? Dapat 192.168.266, username-nya admin, password-nya admin 01. Jadi dapat username admin, password admin 01. Beres ya? Nah, sekarang yang kita perluin adalah kita harus bisa akses itu. Yang jadi masalah sekarang coba saya ping 192.168 berapa tadi? 266 ya? Coba lihat lagi, 266 kagak bisa diping ya. Nggak bisa diping soalnya IP-nya saya bukan itu. If config more, IP saya adalah 192.168.17, bukan 2. Ini beda keluarga. Jadi saya harus bikin IP bohongan. Oke, saya gedein dulu, view zoom in. Ini saya gedein biar semua bisa ngelihatnya enak. Oke, clear layar, sudo su. Oke, if config more. Nah, ini nama interface-nya adalah ENP0S31F6. Kita tambahin aja. Nah, ini caranya bikin interface virtual bohongan. Kasih 2. Jadi interface nomor 2 ya. ENP0S31F6.22 kita punya interface kedua. Saya masukin IP-nya 192.168.2 kasih yang lain, jangan 66 karena dia 66. Oke. Cuman nanti jangan akses ya. Jangan nge-web, ngeping boleh, jangan nge-web soalnya nanti saya yang puyeng. Karena ini cuma bisa nerima satu biasanya. Cuma satu komputer yang bisa akses. Oke. 2 misalnya saya kasih 100. Oke. Coba ping 192.168.266. Kagak bisa connect. Bagus. Nyambung gak sih? Nyambung ya? Ya udah, nggak bisa connect itu. Gimana caranya? Bingung dah gue. Gimana caranya? Tidak bisa di-connect. Hidup kan? Hidup semua Pak. Ulangan sama WR-nya Pak. Hidup, nyambung. Cuman dia nggak mau IP ini nggak bisa di-connect ya. Coba kalau gua ping 200 mau nggak? Bisa. Jadi kayaknya ada filter di router supaya IP yang lain nggak bisa lewat. Jadi saya nggak bisa hubungan ke situ, kecuali ini kabelannya saya cabut langsung colokin ke LAN saya. Cuman kalau itu dilakukan semuanya putus. Jadi zoomnya hilang, YouTube-nya hilang, semua streaming hilang. Oke. Jadi kondisinya saya nggak bisa connect, saya nggak bisa ngasih lihat cara konfigurasi. Nah, supaya Anda tetap happy,
Ini customer oriented banget ya. Saya kasih lihat aja lah. Belum sempat saya taruh di wiki soalnya. Ada buku ini saya masuk ke buku saya ya. Ini perangkat keras jaringan. Jadi kita lihat bukunya akan terbit di Andi, bisa dibeli. Ujung-ujungnya iklan. Bentar. Ini kenapa nggak bisa di zoom? Zoom. Oke. Ini perangkat kira-kira kayak gini lah ya. Saya pengen ini di tower. Kalau instalasi di tower ya, tower harus ada ground segala macam lah. Oke, saya nyari. Nah, ini adalah OpenWRT. Ini bukan LigoWave ya, ini OpenWRT lain. Tapi logika berpikir saya ini biar pada ngelihat semua lah ya. Jadi cara berpikirnya konfigurasi lewat web, ada username password. Nah, kita harus tahu dulu username passwordnya apa. Tadi LigoWave username-nya admin, passwordnya admin 01. Kalau OpenWRT tergantung waktu kita konfigurasi. Jadi ada biasanya username-nya root, passwordnya apa. OpenWRT adalah sistem operasi yang bisa kita bikin sendiri juga, bisa kita download, kita bisa ngeformat access point Linksys, access point lain, pelataran WiFi lain bisa kita format, kita bisa ganti sistem operasinya pakai OpenWRT. Kenapa itu dilakukan? Kalau misalnya contoh saya di rumah, saya ada Buffalo access point. Saya di Buffalo tuh ada colokan USB-nya. Nah, saya butuh supaya saya bisa colokin printer ke situ, supaya semua komputer di rumah bisa ngeprint ke Buffalo itu. Tapi kalau bawaannya Buffalo nggak bisa. Jadi saya ganti sistem operasinya, saya pakai OpenWRT, terus saya install aplikasi supaya jadi printer server bisa. Jadi Semua bisa ya? enggak semua. Semua. Jadi nanti bisa lihat di websitenya OpenWRT, openwrt.org. Di situ ada daftarnya, akses point apa aja yang bisa diganti sistem operasinya. Tidak semua akses point bisa diganti sistem operasinya. Kalau saya sudah sampai tahapan bikin sistem operasinya. Jadi kalau lagi ngasih kuliah sistem operasi, kita bikin sistem operasi OpenWRT, bisa. Bikin sendiri juga bisa. Jangan pernah berpikir pakai Windows nggak bisa. Kalau kita pakai Linux bisa seperti itu. Jadi kalau mau pintar, jangan pakai Windows, pakainya Linux. Beres ya, yang di YouTube terutama beres. Itu kalau balik ke default lagi bisa? Bisa. Kalau kita punya sistem operasi aslinya. Kalau nggak punya nggak bisa. Kalau saya biasanya suka nggak peduli sih. Kalau saya udah saya format ya udah hilang. Nah, ini tampilan awal biasanya seperti ini. Kalau pertama kali login ada status. Biasanya kalau masuk ke peralatan seperti ini ada status. Status itu kita bisa lihat nyambung ke internet apa kagak, terus jam berapa operasi segala macam. Nah, yang seru di sini di OpenWRT adalah kernel version. Kenapa seru? Kalau Anda lihat handphone Android Anda juga ada kernel version juga. Jadi handphone Android, wireless, WiFi, laptop saya semuanya sama, sistem operasinya Linux semua. Gitu. Jadi Linux lebih bagus. Gitu kira-kira. Iklan lagi. Nah, kemudian ini kita bisa setting LAN-nya, masuk ke general setting, udah gitu kita bisa setting LAN-nya, kita bisa set IP address statiknya si LAN. Beres ya. LAN buat ke usernya. Kemudian di sini harusnya kita bisa ngaktifin WiFi. WiFi defaultnya cuman nggak ada security segala macam. Kita cuman perlu ngeset biasanya nama WiFi-nya apa. Itu ada di bukan di sini. Ini dia ngeset channel berapa, powernya berapa. Saya punya kebiasaan channel powernya saya bikin seminimal mungkin. Jadi saya nggak maksud power nggak saya bikin maksimum. Power saya bikin seminimal mungkin. Ini kalau kita lihat cuma 12 miliwatt. Kenapa dibikin seminimal mungkin? Supaya laptop tetangga, handphone tetangga nggak bisa pakai. Kalau kita gedein kan semua orang bisa lihat ya. Jadi semua orang bisa pakai ya. Jadi saya sengaja dikecilin supaya tetangga nggak pakai. Terus akibatnya kalau power kecil,
si alat wireless jadi nggak panas kan. Kalau dia nggak panas, dia lebih awet, tahan lama, umurnya lebih panjang. Jadi dari sisi umur oke, dari sisi keamanan oke. Jadi seringkali saya nggak ngasih pengamannya power kecil aja udah. Yang bisa pakai yang deketin dia doang. Jadi sederhana sih tekniknya. Nah, kalau ini mulai kita konfigurasi access point-nya. Jadi cuman ngesetnya cuma ini doang sih biasanya SSID. Udah titik habis selesai. Nah, kalau mau security kita bisa nambahin, ada wireless security, kita bisa milih WPA, PSK biasanya yang susah dihack. Cuman passwordnya harus panjang ya. Jangan pernah pakai password seperti 1234566 pasti jebol. Ya kalau saya pakai password itu. Saya kan pakai password itu di laptop. Mahasiswa saya udah apa semua, password saya apa udah tahu. Soalnya ini laptop buat demo. Ini demo yang tidak baik. Contohnya, jadi kan kita harus kasih tahu juga ya yang tidak baik seperti apa. Ya udah, gua kasih tahu. Jadi cuman ini doang sih, settingnya cuman ini doang sih. Settingnya cuman access point, SSID-nya apa, terus passwordnya apa. Kita bisa ngeset alat ini bisa jadi access point, bisa jadi pelanggan, jadi klien. Jadi dua-duanya bisa di-set. Barangnya sama, dia punya mode operasi 2. Gitu beres ya. Nah sekarang access point yang lain, Ubiquiti. Ini masih belum masuk ke LigoWave. Ubiquiti ini makhluknya ada yang berbentuk kotak. Ini namanya sektoral, bentuknya kotak. Oh ada makhluknya di belakang ya. Bisa dilihat di belakang ada. Tapi nggak usah lah, ini nggak, kameranya nggak dikeluarin. Tapi kalau yang sini bisa ngelihat di belakang situ. Outdoor. Ini semua outdoor. Kalau yang di buku ini semua outdoor, nggak ada yang indoor. Nah, ada juga yang bentuknya parabola seperti ini light beam, ada power beam, ada light beam. Oke. Harga-harganya sekitar 800-900 ribuan, tinggal pakai. Oke. Ada yang bagus ini power beam kalau nggak salah. Ini ini air fiber, bukan power beam. Ini air fiber. Ini lebih parah ini. Kecepatannya cuma sekitar 1 Gbps saja. 1 Gbps kecepatannya. Jadi kalau pakai operator seluler yang warna merah, kuning, hijau, biru segala macam itu nggak nyampe segini kecepatannya. Kalau alat-alat ini lebih kencang daripada seluler sih sebenarnya. Ini yang Anda lihat di depan ini kecepatannya sekitar 600 Mbps. Ini 600-an. Nah, cara konfigurasinya nggak beda jauh, sama lagi masukin username password seperti biasa. Nanti ada tampilan statusnya. Dia bekerja pada frekuensi apa, dia bekerja sebagai station artinya klien ya. Sebagai user kita bisa ubah, kita rubah jadi access point bisa. Jadi dia bisa operasinya 2, bisa jadi klien, bisa access point. Oke. Dia bekerja pada frekuensi 2,4 kalau yang ini. 2,4. Terus nah ini ngerubahnya di wireless mode ini aja. Modenya bisa jadi station, bisa jadi access point. Kalau diklik bisa rubah-rubah. Jadi dia bisa jadi ISP-nya, bisa jadi pelanggan, terserah. Terus kita cuma ngeset SSID ini. Ini kebetulan di set namanya UBNT. Access point buat ISP atau hotspot di kampus juga access point itu. Kalau klien, kalau station itu user. Oke. Jadi ada 2 mode ya. Station sama user. Oke. Ini lagi powernya saya kecilin nih sebenarnya 9 dB. Power maksimumnya sekitar 30 dB sih. Kenapa? Ada pohon sebaiknya taruh di atas pohon. Jangan nabrak pohon, jangan nabrak gedung. Sinyal hilang ntar. Oke. Ini bitrate-nya kalau yang ini kebetulan nano station yang itu di belakang. Ini kecepatannya cuma 100 Mbps sih. Jadi pelan. 100 Mbps udah pelan buat kita sih sebenarnya. Udah gitu lu pada langganan. Nah, ini kalau lagi jadi access point kayak gini doang, rubah access point. Oke. Ini access point juga. Ini pakein WPA 2. Ini buat passwordnya. Oke, dah. Nah ini sekarang LigoWave. LigoWave
Ini ada yang kotak, ada di mana sih namanya? Ini nggak ada di sini, ada di gudang. Ada di gudang, ada makhluknya yang kotak ini di gudang, yang boxnya gede, itu ada kotaknya dalamnya. Oke, terus ada yang kotak kecil juga, ada kotak gede, ada kotak kecil. Terus ada yang ini yang kita bongkar. Ini sama ya, Ya sama lah, orang barangnya itu juga. Kalau ini jaraknya kebetulan kalau nggak salah cuma sekitar 7 km sih. Cuman kalau kita ada versi satunya lagi jaraknya sampai 50 kilo. Gitu, jadi bisa. Cuman kalau mau serius ada yang lebih serius yang buat 50 kilometeran. Nah bentuknya kayak gini kalau kita berhasil masuk tadi ya. Ini perhatiin kalau kita lihat nih IP-nya 192.168.266 sih. Cuman saya nggak bisa ngeping ke sana tadi 266. Jadi nanti dia akan nanya username password. Username-nya adalah admin, passwordnya admin 01. Oke, kalau kita bisa masuk nanti akan tampil seperti ini. Oke, kita harus agree dulu kita mau beroperasi di negara apa. Tapi intinya sebenarnya sederhana aja. Dia pengen supaya alat ini tidak dijalankan di frekuensi yang tidak diizinkan pemerintah. Kebetulan kita hidup di negara yang namanya Republik Indonesia. Dan kita harus bersyukur karena pemerintahnya cukup membebaskan rakyatnya buat ngoperasin kayak gini ya. Antara ngebebasin sama nggak tahu bedanya dikit sih sebenarnya. Parah. Oke, nah sekarang cara konfigurasi cuma kayak gini doang. Masuk ke wireless configuration, kita harus contreng enable radio supaya radionya nyala. Udah ya. Kalau enggak radionya kagak nyala. Udah gitu kita set sebagai station atau access point. Yang ini settingnya sebagai station. Lagi setting sebagai station dan powernya saya kecilin, cuma 3 dB. Kalau kita mau naikin tinggal ini pakai slider dinaikin doang. Oke. Nah, ini channel width-nya bisa 20, bisa 40. Channel width artinya lebar pancaran ya. Kalau 20 mega biasanya kecepatan maksimumnya sekitar 150 Mbps. Kalau kita 40 mega kecepatan maksimumnya sekitar 300-an Mbps. Jadi dia bisa main sampai 300-an mega ini sebenarnya makhluk ini. Gitu ya. Apa? Ya di-share sama semua. Tapi kalau yang lain nggak make ya kita dapat 300. Iya. Nah ini kita bisa lihat cara nyari SSID-nya. Nah ini udah cuma gitu doang, udah settingnya cuma gitu doang habis. Cuma segini doang ngesetnya. Jadi tadi susah payah cuma ngesetnya cuma gini doang. Jadi ulang lagi ya. Jadi biar kerasa gitu. Pertama-tama login username password admin 01 dan ini beda tiap device ya. Maksudnya OpenWRT, Ubiquiti, Mikrotik sama ini lain-lain defaultnya harus dicari. Oke. IP-nya juga lain-lain. Mikrotik kalau nggak salah IP-nya tuh 192.168.120. Jadi nggak standar semuanya. Nggak ada IP yang sama, tergantung pabrik. Harus lihat di manual. Oke. Terus sorry, kok gua cepetin sih. Udah dapet. Kalau pertama kali masuk dia minta kita negara mana. Sebenarnya kalau mau gampang sih Amerika aja. Itu ngalami kemana tuh? Ke channel yang boleh dipakai. Oh. Ya sebenarnya Indonesia kayaknya nggak ada deh. Jadi kita pilih Amerika aja. Karena kita dijajah Amerika. Kasar banget ya. Udah gitu tinggal masuk ke konfigurasi wireless, enable radio, kita jadi station atau access point. Nah kalau kita pakai ini 2 point to point, satu jadi access point, satu jadi client. Nggak bisa dua-duanya client ya. Jadi satu access point, satu client kalau point to point. Biasanya yang access point ditaruh yang di pusatnya, client ditaruh di yang jauhnya, remote-nya. Terus kita mainin power. Oke. Kalau kita lagi main power, cara bermainnya gini kira-kira. Kita main power gede dulu supaya nyambung. Terus power diturunin kecil pelan-pelan sampai sambungannya nggak reliable. Terus dinaikin dikit aja.
supaya kita pastiin bahwa alat ini bisa jalan tapi nggak jebol barangnya, itu aja deh. Nah sekarang kita lihat di Mikrotik. Mikrotik juga ada di belakang kalau nggak salah. Nggak ada ya? Ada yang kotak putih itu Mikrotik tuh. Yang kotak putih itu Mikrotik dalamnya. Iya, itu Mikrotik dalamnya. Sama bisa dibongkar juga sih. Cuman seru. Saya pengen ngajarin yang lain soalnya dalam 1 jam yang terakhir saya ngajarinnya lain lagi. Nah ini protokol yang disupport bisa banyak. Mikrotik itu Mikrotik yang lama, yang putih itu Mikrotik lama. Jadi dia cuman enggak harus gua ini dulu. Kalau mau ngelihat ya oke, kita lihat mana tadi layar gua mana ya? Mana ya? Layar gua mana? Ini dia. Oh, ini Mikrotiknya. Yang seru mah dibongkar, itu antenanya dibuka, tapi lama prosesnya. Jangan lah. Bongkar-bongkar mah lama. Oke. Nah, Mikrotik udah jual yang kayak ginian juga. RBL DFG 5AC. Ini kecepatannya bisa sampai ratusan mega, mungkin 1 giga kayaknya. 5AC itu 1 giga kecepatannya. Ini bentuknya sama yang kita pakai barusan, yang LIGO Wave sama. Ini ada juga yang bentuknya seperti ini, Mikrotik. Oke. Parabola kecil. Ada juga yang bentuknya kotak sektoral. Oke. Ada juga, ini konfigurasinya. Mikrotik punya beberapa pilihan buat konfigurasi, bisa pakai web, bisa ini ada web config, ada Winbox, ada Telnet, atau SSH. Ini bisa ya. Saya biasanya konfigurasinya pakai SSH, pakai Telnet. Jadi makanya command line interface. Cuman biasanya kalau di SMK sama kampus-kampus yang lain, biasanya gurunya agak sungkan buat ngajarin pakai command line, jadi rata-rata pakai web ngajarinnya. Oke. Cuman nanti kalau ngelihat kuliah saya yang lain, rata-rata kuliah saya pakainya ini sih, pakai command line banget. Oke. Kenapa pakai command line? Supaya bisa copy paste ini konfigurasi. Kalau kita pakai GUI kan nggak bisa copy paste. Klik ini harus ngapal, klik ini, habis ini klik ini, habis ini klik ini, mampus lu. Salah ngeklik bubar. Kalau copy paste. Makanya males. Saya kan udah tua, males ngapal. Jadi caranya copy paste, selesai. Tapi mendingan biasain pakai command line langsung deh. Jadi tinggal hidupnya gampang. Select all, klik kanan copy, paste, selesai. Konfigurasi satu router selesai. Dan nanti kalau kita pengen backup konfigurasinya juga gampang. Kan kita bisa perintah-perintahnya aja dimasukin terminal. Nah sekarang kita pakai web ya. Ini pakai web, bentuknya cuma kayak gini aja, pakai web. Biasanya Mikrotik IP-nya 192.168.881 biasanya. Tapi tergantung sih. Mikrotik router yang dijual di toko-toko online biasanya itu 192.168.881. Oke. Nah, terus kalau kita masuk langsung kita bisa lihat interface-nya apa aja, sambungan ke internetnya nyambung apa kagak, bisa kelihatan langsung ini statusnya ya. Dan ini ada beberapa interface, ada Ethernet 1 gateway, itu maksudnya sambungan ke internetnya. Ethernet 1 biasanya dipakai sama Mikrotik buat WAN. Tapi bisa kita, kalau Mikrotik gila, bisa seenak jidat dirubah-rubah sih sebenarnya. Kalau ngerti teknik konfigurasinya bisa seenaknya ngerubah-rubah. Jadi Ethernet 1 biasanya sambungan ke internet, sisanya kabelan. Nah, Wi-Fi-nya kelihatan di bawah sini. Ada Wi-Fi-nya juga hidup, WLAN 1. Oke. Nah, sekarang cara konfigurasinya kalau mau ngeset Wi-Fi cuman di sini ada tulisan wireless, diklik wireless. Nanti kita bisa kelihatan wirelessnya apa, bisa kita klik wirelessnya. Kalau kita klik wirelessnya, nanti keluar seperti ini, kita cuman ngeset namanya apa, ini nama interface-nya. Nah kemudian kita bisa ngeset kebawahin, kita cuman ngeset ininya doang sih, SSID. Kalau mau yang lain kita bisa ngeset channel, selesai habis, titik.
Langkah selanjutnya paling ngeset enkripsi kalau mau aman. Kalau nggak mau ada enkripsinya sampai sini selesai. Beres ya. Jadi sebenarnya ngeset WiFi itu cuma segini doang. Ngeset SSID-nya apa, channelnya berapa. Nah, kemudian di sini oh ini nggak dikasih enkripsinya. Kalau enkripsi ada security profile nih. Security profile kita pakai WPA2 atau apa, nanti ngeset passwordnya selesai, habis. Cuma gitu doang, ngesetnya gampang banget. Beres ya? Sampai titik ini selesai. Itu Nah, ada timernya ke situ. Kan kalau kayak di warung kopi nih ada timer nih. oh itu di Mikrotik ada itu software tambahan, tapi di Mikrotik ada itu buat hotspot. Ada, jadi bukan timer sih kali. Iya timer sih. Jadi dia bisa bikin password buat hotspot supaya orang yang pakai password dan udah bayar, tapi Mikrotik nggak handle bayarnya ya. Dia cuma ngasih passwordnya apa, lamanya berapa lama dia bisa pakai si WiFi kita. Cuma gitu doang. Oke. Jadi ini beres sampai titik ini ya, beres ya. Sekarang saya akan naikin kelas. Ada pertanyaan lagi sampai urusan nyambung-nyambungin sama ngeset? Nggak ada, aman? Coba yang ada di YouTube ada pertanyaan apa kagak? Gue nggak tahu nih, sorry. Ada pertanyaan nggak YouTube? Hah? Apa-apa? Pakai channel ilegal buat testing doang, pura-pura nggak tahu aja. Jadi pakai aja, pakai doa moga-moga nggak ke monitor, itu aja dah. Pertanyaannya keren, pakai channel ilegal. Kalau mau jujur saya kadang-kadang lebih parah daripada itu sih, pakai channel ilegal pakai aja terus-terusan. Apalagi kalau kita di tengah hutan ya, kan nggak ada yang monitor, udah hajar bleh, suka-suka, parah. Beres ya? Ada lagi pertanyaan lagi yang lain? Nggak ada, aman. Oke. Sekarang kita perlu ngedesain jaringan supaya kita bisa nyambung jarak jauh. Beres ya? Kalau tadi kan cuman konfigurasi alat doang. Nah, gimana caranya kita buat ngedesain sambungan jarak jauh? Oke. Sekarang saya butuh yang punya rumah jarak jauh. Tolong yang rumahnya jauh siapa? Hah? Apa? Kendari. Oke. Kita coba Kendari ya. Coba lihat di Google Map. Siapa namanya? Hah? Osama bin Laden. Serius? Osama itu nama Arab sih sebenarnya. Ya udah, Kendari. Ini ada mahasiswa kita di sini namanya Osama, rumahnya di Kendari. Kita akan coba ya. Osama, gue butuh ini sih, koordinat rumah lo. Sini. Saya pengen masuk Google Map dulu. Oke. Kendari. Kendari. Sorry. Kendari. Oke. Ini masuk ke Kendari. Lorong. Apa? Lorong Konawe. Oke. Itu mah di kota Kendari, itu mah masih oke. Lorong Konawe. Rumahnya Osama ya, ada di Lorong Konawe. Kita pengen nyambung ke kita bikin sama dari sini kita sambungin ke Pulau Wowoni. Jauh nggak? Hah? Iya naik kapal, kalau berenang mah capek. Jauh sekali. Oke, kita sambungin ke Pulau Wowoni ya. Ada desa, ada tempat yang kamu suka nggak di Pulau Wowoni? Oh, yang bagus yang mana? Yang lebih parah lagi ya? Sini, bawah sini ya? Hah? Muna. Masukin ke Muna, kita akan coba nyambungin ke Muna. Wah, kacau ini. Jadi kita akan punya sambungan dari Lorong Konawe ke Muna. Sekarang bentar. Saya akan catat dulu ya. Jadi caranya adalah saya nyatet koordinat. Kita harus ngumpulin koordinat. Cara dapetin koordinat yang paling gampang adalah pakai handphone, share log. Dapat koordinat itu sebenarnya. Oke. Caranya kalau kita dapetin Google Map gini, misalnya
Ini punyanya rumahnya Osama. Saya klik kanan, ini dapat koordinat sih sebenarnya. Oke, saya klik koordinat ini. Sekarang saya edit, masukin text editor, paste. Oke, saya lihat koordinatnya Osama. Oke, sekarang saya akan cari ke Muna yang lebih jauh lagi. Ini Muna. Di Muna mau sambungin kemana? Yang kamu suka mana? Napabalana, Wansabari, Wakadae. Susah-susah semua nyebutnya ya. Bahasa Muna. Mau yang mana? Yang bagus yang mana? Yang pantainya bagus? Hah? Raha Indonesia. Oke. Kita akan masuk ke Raha Indonesia. Oke, di sini ada pantai bagus katanya Osama. Saya ambil koordinatnya dia. Oke. Saya kasih tahu dulu ya. Ini bukan pekerjaan gampang karena akan ada banyak gunung antara Raha Indonesia ke lorong Konawe. Gunungnya banyak, jangan khawatir. Oke. Nah, sekarang kita akan ada dua yang saya favorit saya sebetulnya ini ada dua tempat buat ngitung sambungan. Yang satu adalah link calc ligowave.com, tapi saya nggak terlalu suka sih sebenarnya yang punyanya ligowave ini, tapi nggak bagus. Saya lebih suka punyanya Ubiquiti, lebih bagus kemana-mana. Link ui.com. Oke. Link ui.com bagus. Dan Anda perlu bikin account di sini, free sih, nggak bayar apa-apa. Kalau bikin account di sini, saya perlu login. Kalau punya account di sini, kita bisa. Kalau kita nggak login, kita cuma bikin tuh banyak radio. Saya punya account di situ. Saya login pakai account. Jadi kalau nggak, Anda perlu bikin account. Sekarang saya oke. Ini perhatiin bentuknya peta. Jadi saya bisa pindahin lokasinya ke tempatnya Osama sih sebenarnya. Makanya tadi saya nyatet ininya, koordinatnya dulu. Oke, sekarang saya masukin koordinatnya ini, klik kanan copy. Oke, saya masukin sini, paste. Kita pindah ke jalannya rumahnya Osama. Beres ya. Nah, di sini ada, kalau kita lihat ada dua pilihan, tambahkan PTP sama tambahkan PTMP. PTP adalah point to point. Point to point adalah dua titik, mau disambungin. PTMP adalah point to multi point. Jadi satu titik ke banyak titik. Oke, kita bikin PTMP dulu ya. Nanti sebenarnya PTMP cuma bisa dari rumah Osama ke sekitarnya rumah Osama doang. Yang kita bikin ini aja. Jadi saya akan bikin PTMP. Oke, nih PTMP, saya zoom out. Kalau kita pasang tower di rumahnya Osama, nih, kalau kita perhatiin bentuknya abu-abu ya. Jadi kita bisa lihat gunung-gunungnya ada di mana. Kalau kita sambungin ke rumah Osama, ini jaraknya 5 km, pakai antena sektoral 120 derajat sambungannya. Kita bisa jauhin ini 5 km. Ini jaraknya tadi berapa kilometer? Ini 12,8 km. Oke. Kita bisa lihat kalau kita pasang tower di rumahnya Osama, dia bisa nyampe, sinyalnya bisa nyampe ke Teluk. Apa sih namanya? Teluk ya? Apa itu yang ujung sebelah sana yang ada laut apa? Ini apa? Selat ya? Apa sih sana nyebutnya apa? Ini kan ada teluk nih. Terus ini ada tempat kapal keluar apa itu? Hah? Apa? Telaga. Kalau di Jawa telaga mah danau. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi ini kita bisa lihat, ini usernya, ada 2 user pelanggannya. Ini warna merah, kalau warna merah nggak bisa nyambung, kalau warnanya ini merah juga, ini hijau nyambung. Jadi kita bisa tahu pelanggan ini nyambung nggak, pelanggan ini nyambung nggak. Nah, pelanggan ini koordinatnya bisa di set di sini nih. Ini koordinat pelanggan. Yang ini adalah koordinat rumahnya Osama. Beres ya?
Jadi cuman ngeset copy paste koordinat doang, kita langsung tahu. Oke, ada rumah di sini nyambung. Ini Osama dahsyat nih, dia bisa nyambungin hampir semua Kendari, bisa disambungin sama dia. Coba lihat di sini bisa nyambung kagak? Hijau juga. Jadi ke telaga itu nyambung warna hijau. Oke. Sekarang ketinggian towernya berapa? Ini 12 meter towernya. Ini 12 meter towernya. Powernya 28 dBm. Channel width-nya sekian. Jaraknya bisa kita lihat 11,29. Kecepatannya bisa kita lihat kecepatannya 230 Mbps. Jangan khawatir kalau kita udah mainan peralatan seperti ini, kecepatannya jauh di atas kecepatannya 2G, 3G, 4G, 5G. Kita ada di atasnya mereka sih sebenarnya. Cuman kan Kominfo ngomongnya, wah 4G. Kalau gue sih udah nggak tertarik, orang kecepatan kita lebih tinggi. Ngapain gue pakai 4G? Beres ya? Parah ya? Ini sangat subversif banget, memang kuliahnya, minta maaf. Nah, kita bisa ganti alat sih sebenarnya, tapi ini minta maaf karena ini websitenya dibikin sama Ubiquiti, alatnya hanya alat Ubiquiti aja, tapi kita bisa cari ekivalennya lah entarnya. Nah ini kan kita pakai Rocket Prism 5AC, bisa kita ganti sih, kita tinggal klik aja di sini, kita bisa ganti nih. Ini frekuensinya 5 giga. Kalau saya mau ganti di frekuensi 2,4, kita ganti ke 2,4. Jangan the most popular, saya pakai misalnya bulat. Ini bulat AC, bisa kita klik, harganya sekitar 2 jutaan kira-kira. Dan bulat itu bukan sektoral dia, 360 derajat dia, antenanya omni. Beda. Jadi kelihatan tadi bentuknya cuma 120. Kalau ini kan bentuknya lingkaran nih sekarang. Tapi karena posisinya Osama di belakangnya rumah ada gunung, dia bisa cuman ngasih sinyal ke depannya doang. Oke. Nah di sebelah sininya, di ujung kliennya kita bisa ganti, kita pakai yang power beam misalnya, antena parabola. Tapi itu bisa kita ganti pakai antena penggorengan. Jadi kita bisa main-main seperti ini. Beres ya? Jadi kita bisa pakai bulat. Nah sekarang kita akan ganti. Tujuan kita adalah bikin sambungan dari tempatnya Osama ke mana sih tadi? Ke daerah sini nih ya kayaknya ya. Apa sih? Ini Raha Indonesia. Ini jauh loh. Coba kita bikin sambungan langsung ya. Pasti nggak akan bisa soalnya ini gunung nih. Ada Kolono ya. Ada Gunung Kolono, ada Watu Bangga, ada pokoknya gunung lah daerah sini, gunung parah. Ini gunung parah banget. Oke. Dan kita harus bisa nyambung ke arah sini. Ini saya belum pernah ngobrol sama Osama, jadi saya nggak tahu separah apa kondisinya supaya bisa sambungan langsung. Sekarang saya akan tambahin point to point. Ini ada point to point. Oke, saya pindahin satunya ke sini, satunya saya tambahin ke Raha sini. Oke, nah ini kita bulat. Ini kelihatan agak dan jaraknya antara rumah Osama ke Raha Indonesia sekitar hampir 100 km. Oke, dan nggak akan bisa dilakukan karena ini ada gunung dan dia harus nembus tanah ini. Oke, jadi kalau lu langsung nggak akan nyambung, jelas. Kita harus cukup pinter supaya nyambung. Caranya gimana? Kira-kira ada yang bisa ngasih saran supaya bisa nyambung? Hah? Pasang relay. Jadi caranya pakai relay. Relaynya paling gampang adalah kita cari aja di sini gunung-gunung yang bisa kita tembak. Oke. Coba saya tembak ke sini dulu ya. Ini nggak bisa, ini kelihatan. Ini ada gunung tinggi di sini. Gunungnya kira-kira di sini nih. Ini tolong lihat mouse-nya. Ada yang ikut itu, ada yang ikut. Terus lihat di yang warna merah itu juga. Ini ada yang ikut juga tuh. Kelihatan ada lingkaran yang ikut. Itu karena mouse. Jadi kita lihat nih ada gunung yang tinggi di sini. Ini ada gunung tinggi. Oke. Dan kayaknya ada 2 gunung tinggi di situ. Bentar. Ini medannya berat ya. Kalau lurus itu berat ya. Mendingan muter ya. Mendingan muter pantai ya. Oke. Mendingan muter pantai ya. Jadi saya akan muter pantai karena medan di situ berat banget. Kalau kita lurus itu medannya terlalu berat. Jadi saya akan cenderung akan muter pantai. Coba ini saya geser ya. Coba ke sini. Saya zoom in dulu ya. Jadi
teknik buat bikin tekniknya adalah usahakan sambungannya di pantai atau di sungai. Jadi itu dua tempat yang paling enak buat bikin sambungan. Pantai, pokoknya dataran rendah, pantai atau sungai. Jadi kalau kita mau naik ke arah gunung, biasanya tembaknya sungai-sungai, lewat sungai. Jangan nyebrangin punggungan, pasti nabrak. Jadi ini saya coba kasih lihat di sini, saya taruh di telaga tadi. Oke, cuman saya akan taruh di tempat yang rada tinggi. Kenapa saya taruh di telaga itu? Saya mau nyebrang ke pulau, jadi saya akan taruh di tempat yang tinggi di sini. Oke, ini ada bukitnya di situ. Oke, hijau. Sekarang udah hijau ya. Nah, di sini kenapa saya taruh di situ? Karena dekat jalan. Ini ada dekat jalan. Oke, ini ada bukit, ini ada jalan, dekat. Jadi cara berpikirnya kalau kita instalasi, kita ngerancang jaringan, tolong pikirin buat ngangkat tower. Tolong pikirin listrik. Karena ini butuh listrik nih. Lu taruh di tengah hutan, ngangkat towernya setengah mati, listriknya setengah mati. Jadi saya selalu kalau ngerancang, saya cari dulu. Ini kira-kira gunungnya dekat-dekat listrik kagak? Sama ada orang kagak di situ? Ada rumah nggak? Nanti nebeng ke rumah itu. Gitu tekniknya. Beres ya, ini udah bagus nih. Sampai titik ini bagus. Sekarang yang akan saya coba bikin adalah saya akan nyambungin cara mata dulu ya. Saya pakai mata nih. Pakai mata doang yang ada di kepala saya, ke Raha Indonesia. Tapi saya akan lempar ke pulau yang ini. Terus lempar lagi kalau bisa nembus ke sini dari pulau ini, nembusin ke sini. Oke, ini kan laut nih. Kalau nggak bisa, saya kepaksa nanti lewat pulau yang ini nembak ke sini lagi, atau nembak ke sini terus nembak ke sini. Jadi dari sini ke pulau seberang, terus dari seberang kalau bisa langsung, kalau enggak saya kepaksa nembak terus turun lagi ke bawah. Jadi beberapa titik. Oke, sekarang saya akan coba bikin sambungan lagi point to point. Oke, nih ke sini. Nih udah. Oke, sekarang kita coba lihat, masukkan. Nih nyambung ya. Cuman ini kelihatan ini ada gangguan di sebelah sini, ada kurang tinggi. Jadi ini ada bukit yang ngalangin, saya akan zoom in. Ini zoom lagi, bikin masalah nih. Oke, saya pindahin aja ke sebelah sini. Ini di atas gunung banget nih, hijau warnanya, tapi di atas gunung. Ini masalah berat buat bikin tower. Tapi kalau kita emang serius, bisa. Kalau teman-teman di desa Ciptagelar, caranya towernya dinaikin motor trail, terus motornya naik gunung. Gila. Kalau yang orang barat, orang bule, caranya towernya taruh helikopter, naik helikopter. Tapi duitnya mahal yang itu. Oke. Yang ini minta maaf, ini posisi ini bukan posisi yang bagus karena di atas gunung banget dan kemungkinan besar ini hutan. Kalau pengen tahu hutan atau enggak, kita bisa ngelihat sih sebenarnya di sini. Ini hutan, gitu ya. Oke, saya ganti lagi jadi ini. Kenapa saya pakai yang ini? Soalnya di sini kalau kita zoom ini ada garis-garis ketinggian sih. Jadi saya bisa tahu. Ini saya zoom dulu ya biar kelihatan. Jadi saya bisa mengira-ngira kira-kira makhluk ini ada di ketinggian berapa. Nah ini taruh, ini di puncak nih, puncak. Ini ketinggiannya sekitar 400 meter di atas permukaan laut. Oke, jadi kita bisa lihat ketinggian. Makanya saya lebih senang yang ini sebenarnya daripada foto udara. Foto udara kita nggak bisa tahu ketinggiannya berapa. Kalau ini kita bisa tahu ketinggiannya berapa. Kemudian kita, tengahnya Osama udah masuk ke telaga bisa nembak ke pulau ini langsung. Nah sekarang dari sana bisa, gila ya. Oke, tembak dari sini. Kita tembakin ke sini. Oke, ini masih di laut, ini posisi laut ya. Tembak ke sini. Oke, ini kena laut sebetulnya, dia oranye bukan hijau. Oranye ya, warnanya bukan hijau.
karena dia kena ke laut. Supaya kita aman, oke. Oh ini bagus banget ya. Ini kita tembakin ke sini coba. Dapat nggak? Oranye juga. Ini terlalu mepet ke laut kondisinya. Caranya yang ini kita tinggiin towernya. Misalnya saya pakai tower 30 meter. Masih nggak bisa. Oke. Oh sorry, 30 meter. Masih oranye, berarti saya coba saya zoom dulu. Saya pengen lihat ada ini nggak di sini. Oh Raha Indonesia tuh ini kota ya? Oh alah. Di sini kelihatan ada gunung, di balik sini ada gunung. Saya coba taruh di gunung ini biar ada tinggi. Hijau sekarang, beres ya? Karena dia tidak lagi nyentuh ke laut, sinyalnya nggak nyentuh laut, dia udah hijau di sini. Jadi sambungannya kira-kira nanti dari sini gampang sih, kita tinggal bikin point to multi point gini. Ini saya taruh di sebelah sini aja. Ini arah antenanya kayak gini. Nah ini sih udah hijau semua. Ini hijau, ini oh merah. Oh ada ini. Oh kurang tinggi. Tower di sininya harus 20 meter. Atau kita geser lokasinya aja. Cari yang bagusan. Oke, cari lokasi ya bentar. Oke, pindahin sini. Jadi ini sambungan jarak jauhnya udah oke. Nah sekarang kita lihat semua hasil akhir nih, hasil akhir ya. Untuk nembak sampai ke Raha Indonesia dari tempatnya Osama, saya butuh 2 relay, 2 tower. Jadi ini tempat Osama di sebelah sini, kita tembak dulu ke Telaga. Dari Telaga kita tembak lagi ke dari sini ke Pulau Wowoni, ini nyambung, hijau, Pulau Wowoni. Dari Wowoni kita nembak lagi ke sini. Perhatiin saya mengelilingi ini ya, apa sih namanya, gunung. Gunungnya nggak ditabrak. Soalnya berat banget kalau kita nabrak gunung tuh berat. Kemungkinan apa nyambungnya lebih dikit sih sebenarnya. Jadi saya punya kebiasaan kalau bikin sambungan jarak jauh pasti lewatnya pantai. Kalau enggak sungai. 2 itu. Beres ya? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Di YouTube ada pertanyaan nggak? Di YouTube sama di chat di Zoom pada nggak pakai Zoom juga sih? Hah? Nggak ada ya? YouTube nggak ada pertanyaan YouTube? Oke, sekarang kita lihat jaraknya dari Pulau Raha ke Wowoni, jaraknya hampir 100 km, 89 km. Dari sini dari Wowoni ke Telaga jaraknya 50 km, Telaga ke rumahnya dia jaraknya cuman belasan kilo kayaknya. Coba kita lihat dari sini ke sini jaraknya cuma 12 kilo. Jadi ada 3 jarak, 12 kilo, 50 kilo sama hampir 90 kilo. Jaraknya kayak gitu. Beres ya? Sip ya? Kalau kita lihat kecepatannya dari rumahnya Osama sampai Telaga kecepatannya 800 Mbps. Dari Telaga sampai ke sampai ke Pulau Wowoni kecepatannya 400 Mbps. Dari Pulau Wowoni ke mana sih tadi? Raha Indonesia kecepatannya 200 Mbps. Jadi kita bermain pada kecepatan segitu. Kalau kecepatannya kondisinya kayak gitu, sebetulnya Telaga dari rumah Osama sampai Raha Indonesia kecepatannya maksimalnya berapa jadi? Ulang ya. Telaga sampai ini 800. Sampai rumahnya Osama sampai Telaga 800. Dari Telaga ke Wowoni tadi 400. Wowoni ke Raha 200. Jadi kecepatan maksimumnya kita berapa? Berapa? 800. Salah. Kecepatan maksimum kita 200. Diambil yang paling kecil. Di sini emang pipanya gede, ibarat pipa ledeng lah, gede, kecil, kecil. Yang pengaruh yang kecil ini kan, kecepatan maksimum tergantung yang kecil sih akhirnya. Jadi kecepatan kita totalnya 200 Mbps. Beres ya?
Tapi teman-teman yang berhasil dahsyat tuh teman-teman ini sih. Saya kasih lihat deh. Yang gila orang Sulawesi juga, orang Manado. Jadi Manado ini dia berhasil nembak Ternate sini sampai ke Ternate sini ya. Ini jaraknya dia pakai pulau di tengah ini buat relay. Jadi dari sini jarak ke sini ke pulau ini sekitar 150 km, dari pulau ini ke Ternate 150 km. Jadi total jaraknya sekitar 300 km. Oke. Coba saya kasih lihat fotonya. Yes. Perbedaan antena power beam yang AC dan non AC apa, Pak? AC sama non AC ininya teknik ngirim datanya, modulasi lah istilahnya ya. Jadi bagaimana cara kita ngirim data. Jadi kalau yang AC itu rata-rata kecepatannya sekitar 1 giga ke atas. Kalau yang non AC kecepatannya lebih rendah dari 1 giga. Jadi kalau kita pengen sambungan kecepatan tinggi, pakainya yang AC, jangan yang non AC. Oke. Saya pengen ngasih lihat ininya juga. Bentar. Mana ya? Ini dia. Tadi yang sambungan ke view zoom width. Oke. Ini saya akan kasih lihat sambungan yang dahsyat nih dia. Manado, Ternate, Talaut. Oke. Ini yang bikin namanya Pak Insan Balandatu sama Pak Nielsen Asa dari Infotech Global Network. Mereka sambungannya kayak gini, dari Manado dia punya sambungan ke arah ini apa sih? Selatannya lupa saya. Tapi dia punya sambungan yang paling dahsyatnya yang ini, Manado ke pulau di tengah ini, terus ke Ternate sama apa? Ternate, Tidore segala macam. Terus juga dia karena Manado itu ada apa tempat wisatanya juga, apa sih namanya? Yang Manado di utara nggak tahu ya. Aduh namanya apa sih, lupa gue. Yang air panas, Pak? Bukan, pulau. Sama dia punya sambungan ke Talaut. Talaut udah perbatasan sama Filipina. Jadi ini sambungannya. Nah ini bentuk instalasinya seperti ini. Ini yang dipakai adalah air fiber, punyanya Ubiquiti juga. Ini air fiber, towernya seperti ini, antenanya ada banyak. Nah di bawahnya mereka rata-rata instalasi tenaga listrik surya. Jadi solar cell ditaruh di bawahnya, ada baterai segala macam, peralatannya kayak gitu, ditaruh di pulau ini Batang 2, kira-kira di antara Manado Ternate. Oke. Jadi makhluk yang tadi di tengah, yang ini, yang di sini tengah ini, makhluknya seperti ini, ditaruh di pulau. Beres ya? Ini kalau nggak salah yang di Ternate, Halmahera Barat, di Halmaheranya. Oke, sambungannya kayak ini. Ini yang nyambung ke pulau yang di tengah tadi, jaraknya yang 130-an kalau nggak salah, 130 km. Oke. Nih pakai pembangkit listrik tenaga surya. Nah ini di Bunaken, tempat wisata ya. Kalau ini towernya tinggi banget di Bunaken. Oke, kira-kira kayak gitu. Sambungannya kira-kira gitu. Cuman sekarang teman-teman selain pakai wireless biasanya buat sambungan jarak jauh banget. Cuman kalau lokal rata-rata kita udah pakai fiber optik, bikin sendiri. Jadi kita sambungannya fiber optik bikin sendiri rata-rata. Kalau mau tahu alatnya bisa dilihat di Bukalapak misalnya. Bukalapak. Ini jadi iklan banget ya. Nih. Jadi hubungan fiber optik kita butuh yang namanya coding ini. ONT itu kayak router. Ini udah di luar adalah router buat fiber. Ini dia. Ini. Bukan. FTTH lah, tambahin kata-kata ini. ONT FTTH. ONT doang yang keluar parah. Sorry. Iya bener nih ONT. Bentar. Berarti ini buat di sisi klien ya. Di sisi kliennya alat seperti ini. Salah.
Jadi klien alatnya seperti ini, harga sekitar 200 ribuan. Kalau di pusatnya OLT berarti salah, maaf. Ini dia barangnya, harganya sekitar 8 jutaan. Oke, bikin fiber optik seperti IndiHome, barangnya seperti ini sih sebenarnya. Jadi 8 juta taruh di pusat, kemudian 200 ribu ditaruh di pelanggan. Oke, kabelnya fiber, harganya tuh 1 kilometernya sekitar 800 ribu, 1 kilometer. Tapi kan biasanya kalau pelanggan-pelanggan kayak gini nggak sampai 1 kilometer, ordernya cuma ratusan meter, jadi nggak segitu butuhnya. Oke, jadi alatnya yang ini 7 juta, 8 juta, kalau mau banyak bisa yang 27 juta. Tapi rata-rata teman-teman di lapangan pakai yang kecil-kecil kayak ginian, yang 7 jutaan. Kemudian kita butuh splitter. Splitter itu ini pasif splitter yang ini dia 3.000, kecil, murah sih emang. Splitter sorry, ini lagi ngecek. Oh, ini dia barangnya. Harganya sekitar daerah sini nih. Ini udah sama kabelin. Ini barangnya sekitar 100 ribuan lah, 50 ribu lah kira-kira. Jadi lewat harganya sekitar 6-7 juta. Oke, ditarik satu kabel. Nanti kabelnya dimasukin splitter, dipecah ke pelanggan. Di pelanggan dipasangin ONT, harganya sekitar 200 ribuan. Jadi kalau kita pengen dibikin fiber ke rumah-rumah, modalnya seperti ini sih sebenarnya. Dan ini yang dipakai sama Telkom, IndiHome, segala macam makhluknya yang ini. Cuman ini jaraknya kan pendek, jaraknya paling ratusan meter. Oke, jadi untuk jarak jauhnya kita rata-rata pakai wireless, kemudian ke pelanggannya kita pakai alat-alat seperti ini. Beres ya, sip. Kecepatannya ini sekitar 1 Gbps kira-kira. Gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Dari ONT ini Pak bisa nyambung ke sini Pak? Iya, pakai kabelan. Jadi sambungan ke intinya dia bisa milih, bisa kabelan atau bisa fiber. Gitu. Jadi bisa. Kalau anak-anak, teman-teman saya kasih lihat aja foto-fotonya biar kelihatan ya. Ono Center Wiki. Ini saya kasih lihat fotonya waktu mereka narik segala macam. Ini Salmanet antara Garut sama Tasik. Ini waktu dia narik kabel fiber kayak gini lah bentuknya. Ini karena kalau lewat tiang punya PLN atau Telkom pasti dipotong, jangan khawatir. Jadi anak-anak kalau narik kabel fiber lewatin tiangnya punya Telkom atau itu dipotong tuh kabel. Jadi caranya ya udah kita lewat tiang bikinan alam. Jadi ini kabel fiber ini. Oke. Ini nariknya kayak gini. Ini harganya sekitar 800.000 1 km. Oke. Pabriknya cuma ada 2 di Republik Indonesia. Dua-duanya ada di Cikarang. Pabrik fiber ya, kabelnya. Jadi kalau 1 km 800.000 sebetulnya harga per meternya sekitar 800 rupiah. Fiber itu. Oke. Dan kecepatannya 1 Gbps. Jadi ini fiber. Oke. Ini CEO-nya Salmanet ngajarin anak-anak sekolah tentang fiber. Nah, saya pengen ngasih lihat lagi perjuangan teman-teman yang lebih gila lagi. Ini masuk ke buku sini Awinet. Kalau ini yang Awinet, ini namanya Pak Hasan ya. Ini foto ini Pak Hasan. Ini namanya Hasanuddin. Ini di atas tower. Lagi ngarahin ini sambungannya. Ini di NOC-nya. Ini tempat relaynya mereka. Ini sambungannya ini di daerah Sukabumi Selatan dekat Pelabuhan Ratu. Cuman untuk bisa mencapai lokasi ini urusannya parah.
Saya belum sampai lokasi ini sih. Coba lihat nih motornya udah kayak gini bentuknya. Jalannya parah banget, hati-hati aja loh. Jadi medan yang ditempuh dahsyat. Dan saya dari Pelabuhan Ratu ke desanya itu sekitar 1,5 jam gitu pakai 4 wheel. Gak pakai mobil biasa, pakai 4 wheel. Jalannya horor. Dan merekanya ke relay-relaynya dia pakai motor seperti ini. Oke. Ini antenanya ini buat jarak jauh banget nih, kayak gini buat jarak jauh ya. Ini buat jarak jauh ya. Yang ini yang udah jarak 50 kilometeran nih, kayak ginian. Oke. Ini taruh di tower. Ini buat ngarahin, ini antena ini sensitif banget loh, hati-hati. Jadi nggak bisa ngarahin sembarangan. Biasanya cara ngarahinnya kita elus-elus antenanya, pelan dilus-elus gitu. Asli. Kalau orang-orang tukang ngarahin pointing antena pasti ngomongnya tuh antena harus dilus-elus, emang dilus-elus. Nggak bisa dikrek gitu, nggak bisa. Dielus-elus buat ngarahin. Soalnya krek itu sinyal langsung cut jauh. Jadi harus dielus-elus banget. Oke. Dan ini mainnya jarak 50 km, 100 sekian kilometer, ya kayak gini lah antenanya, kayak gelo-gelo kayak gini lah. Oke. Ini sorry. Ini orang loh ini manusia loh ini. Di belakang itu manusia. Dan kalau lagi pointing bisa kadang-kadang seminggu di atas tower. Ya turun, malam turun. Tapi seminggu loh naik di atas, naik turun. Jadi kalau kita udah ke atas, males turun. Soalnya kan naik turun kan capek. Kalau di atas dari pagi bawa segala macam, naik ke atas, pointing, gagal, malam turun. Sebelum maghrib turun. Jadi malam jangan ada yang kerja di atas. Kejadian anak SMK jatuh, meninggal. Nyawa nih taruhannya kalau mainan kayak gini, nyawa. Ini salah satu tempat relaynya mereka. Oke, ini lihat antenanya, ini kelihatan ada antena yang lain, ini antena walkie talkie ya. Dan di bawahnya udah pakai power ini segala macam PLTS. Kalau ini di rumahnya, ini di Serang daerah sana lah. Ini banyak jamurnya ya. Jadi tower-tower yang ini banyak jamurnya banyak banget. Kalau coba perhatiin towernya punya operator Telkomsel dan teman-teman, nggak ada yang kayak gini deh, taruhan, nggak ada yang kayak gini. Ini hanya tower-tower yang dipakai sama para pejuang. Dan saya gaulnya sama pejuang biasanya, Ono bukan sama operator, Ono sama pejuang. Dan saya naik ke gunung jangan khawatir. Nih, oke, lihat motornya dong, keren motornya. Dan ini didiemin di dalam hutan loh, hati-hati. Ini yang atas ini atapnya solar cell ya, buat listriknya solar cell. Ini antena wajan. Oke, ini waktu ngarahin antena di atas kayak gini perjuangannya. Mereka sebutnya horn, antena horn. Horn itu sebenarnya trompet sih. Oke, nih kali ini baterai yang bawah nih baterai ya. Kelihatan baterainya di seri ya, supaya dapat 48 volt. Oke, jadi baterai 12 volt di seri, jadi 48 volt. Nih waktu bawa tower ke atas. Perjuangannya serius loh, jangan main-main loh. Ini anak-anak AwiNet nih, awi.net.id. Jadi kalau cari di Google, awi.net.id. Ini orang-orang gila. Rasanya saya punya petanya deh. Nah, saya udah ke desa ini. Yang tadi saya bilangin pakai 4WD, ini desanya pakai 4WD asli, buat ke situ nggak bisa pakai mobil biasa 4WD. Dan saya waktu itu kemarin saya berapa hari ya, 3-4 hari lah di situ. Oke. Cuman saya ngajarin IP versi 6, nggak ada hubungannya sama ini. Coba anak-anak radionya pada ngumpul. Ini Pak Hasan lagi nih di sini. Ini tempat ini yang Anda lihat itu adalah tempat kalau pagelaran wayang. Nah, di sini tempatnya dipakai buat ngeset wireless. Jadi tempat pagelaran wayang sih sebenarnya. Toiletnya ada di sebelah sini, ini kelihatan atapnya, ini toilet sih sebenarnya. Tahu sih Ono ya, soalnya di situ. Dan saya jatuh kepleset. Ini tempat relaynya kayak gini. Jadi tempat relay kira-kira kayak gini bentuknya. Tempat relay tadi, waktu kita naruh relay, bentuknya kayak gini sih. Bentuknya kayak gitu aja. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Aman? Pak, Apa? jarak jaringan FTP tadi berapa, Pak?
point to point. Iya, berapa kilo? Yang dari rumahnya Osama kan dia lewat 3 titik ya. Jadi rumah Osama ke ujung Teluk itu 12 kilo. Dari ujung Teluk itu ke pulau apa namanya? Osama? Pulau Wanabi apa? Wawoni itu 50 kilo. Dari Wawoni ke bawah ke pulau apa? Nggak tahu saya. Raha Indonesia itu pulau apa? Nggak tahu. Oh, pulaunya Raha namanya. Jadi ke Pulau Raha dari Wawoni ke Raha itu sekitar 90-an kilo. Jaraknya sekitar segitu. Terus ya. Jangan khawatir, saya pernah ngerancang jaringan dari Ambon sampai ke Ternate. Ya. Ini tanya. Kira kalau mau koneksi ke device ngaruh nggak Pak sama mau location? Apa? Kira-kira kalau mau koneksi ke device ngaruh nggak sama mau location? MOC Pak. Maksudnya apa mau location? Gak tahu Pak, ini kalau misalnya di Android. Intinya gini lah, Android rata-rata pakainya frekuensi 2,4. Jadi kalau mau nyambungin ke Android, kita pasang access point 2,4 supaya Androidnya nyambung. Nanti kabel LAN dari access point itu disambungin ke yang jarak jauh. Jadi beda antara peralatan buat jarak jauh sama peralatan yang buat nyambungin device beda, nggak sama barang. Jadi yang buat device itu rata-rata hotspot biasa. Kalau yang ini buat sebenarnya alatnya sama, cuman konfigurasi antenanya beda banget. Yang ini buat jarak jauh. Jadi kalau mau Android beli access point yang indoor tadi, yang harganya 150.000, 200.000. Jadi beli yang kayak gituan buat ke device. Nanti kan ada colokan LAN-nya, WAN-nya ya, buat internetnya. Internetnya baru masuk ke yang jarak jauh. Beres ya? Sip. Ada lagi pertanyaan? Aman? Iya Pak. Kalau kita buat mau pasang wifi kan harus ada sambungan dari, contohnya wifi Telkom, sambungan dari Telkom ke rumah masing-masing pakai kabel kan Pak. Nah terus kalau wifi yang di kabel gimana Pak? Wifi yang di kapal. Iya. Jadi di wifi-nya wifi biasa ya. Cuman sambungannya kemana kan? Iya. Kita punya pilihan sih di kapal. Kalau kapalnya orang kaya, pakai satelit. Ada satelit namanya Marine. Jadi ini buat wifi yang di kapal ya. Anda punya pilihan, bisa pakai satelit Marine. Ini ada banyak. Salah satu yang sering dipakai Bigan. Jadi cuman gitu aja digeletakin di dek kapal. Nah, sebenarnya bukan buat kapal aja sih, dia bisa buat semua tempat lah. Jadi bentuk barangnya segede gini nih. Bentar. Image ya. Ini barangnya segede gini. Harganya nggak nahan banget. Harga 75 juta, 42 juta. Harganya bikin sakit hati. Tapi barangnya segede gini doang dan kita bisa langsung masuk ke situ. Oke, itu Bigan. Cuman kalau kapalnya masih ada sinyal 3G, di laut itu, kan di laut kan kalau cuman deket-deket aja masih ada 3G kan. Jadi kalau pakai 3G, saya nggak pakai itu, pakainya ini nih, MiFi. Harganya 600.000, 300.000, ginian aja, taruh aja di atap kapal, terus ada wifi-nya, bisa disebarin lagi pakai hotspot lokal. Kalau masih ada 3G ya, kalau nggak ada 3G benar-benar di tengah laut, nah baru beda-beda loh satelit itu. Beres ya? Ada lagi pertanyaan? Aman? Oke. Ya udah, kita tutup sampai sekian ya, udah jam 10 soalnya. Oke, terima kasih buat yang di YouTube dan sebagainya. Kita tutup dulu kuliahnya, sampai ketemu minggu depan. Topiknya apa enaknya? Ya ntar kita pikirlah topiknya. Oh iya, Anda tolong kerjain ujian kalau nggak mau nulis buku, kecuali si tapi lu bikin buku yang ini ya, jaringan ya, bikin buku jaringan satu lagi ya. Iya, yang tentang web server Pak. Oh ya, server, oke. Ini saya stop streaming buat yang ke YouTube, yang buat yang ini